Jatuhnya Konstantinopel menandai akhir kerajaan Bizantium, dan secara efektif berakhir dari Kekaisaran Roma. Ketika kota ditaklukkan oleh Kekaisaran Ottoman pada tanggal 29 Mei 1453, setelah 53 hari pengepungan. Penaklukan Konstantinopel adalah peristiwa yang sangat bersejarah. Tidak hanya penting sebagai penanda berakhirnya abad pertengahan, tetapi juga membuktikan nubuat dalam Islam. Lebih dari 800 tahun sebelumnya yang disampaikan langsung oleh Nabi Muhammad. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur, yang kemudian bertahan sebagai Bizantium. Selama berabad-abad setelahnya, Konstantinopel adalah pusat dunia barat sekaligus pertahanan Kristen terhadap Islam. Melansir Heritage Daily, Konstantinopel didirikan pada tahun 330 Masehi oleh Kaisar Konstantinus Agung di kota Byzantion, Yunani, Bizantium dalam bahasa Latin, antara Golden Horn dan Laut Marmara di Selat Bosporus. Konstantin menamainya kota Nova Roma, yang berarti Roma Baru. Muncul sebagai satu-satunya ibu kota Kekaisaran Romawi setelah jatuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Kota ini terkenal dengan mahakarya arsitekturnya, seperti Hagia Sophia, Katedral Gereja Ortodoks Timur, Istana Kekaisaran, Hippodrome, dan istana aristokratnya yang mewah. Konstantinopel dilindungi oleh sistem tembok pertahanan tanah yang luas, terutama garis ganda tembok Theodosian yang terkenal dari abad ke-5 Masehi, yang mempertahankan kota dari pengepungan oleh koalisi Avar Sasania, antara lain Arab, Rusia, dan Bulgaria. Dengan munculnya Kekaisaran Ottoman atau Kesultanan Utsmania pada tahun 1299 Masehi, Kekaisaran Bizantium mulai kehilangan wilayah di Turki. Penaklukan Konstantinopel menjadi tujuan penting. Kota itu sudah mengalami kemunduran setelah merosotnya tentara salib selama Perang Salib keempat dan kehancuran oleh kematian hitam, Black Death, yang menewaskan hampir separuh populasi. Pada tahun 1450 Masehi, wilayah Bizantium telah menyusut menjadi hanya beberapa mil di luar gerbang kota, meninggalkan kekaisaran yang dulu kuat, yang mendominasi Mediterania, menjadi sekedar negara kota. Ketika Sultan Mehmed II yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih menggantikan Sultan Murad II pada tahun 1451 Masehi, dia mengabdikan dirinya untuk memperkuat pasukan Ottoman sebagai persiapan untuk menyerang Konstantinopel. Di tepi Bosporus Eropa, ia membangun benteng Rumeli Hisari yang dipasangkan dengan benteng Anadolu Hisari di sisi seberang selat yang memberi Ottoman kendali penuh atas lalu lintas laut yang mencekik kota. Menyadari niat Muhammad Al-Fatih, Kaisar Bizantium Konstantin ke-11 mencari dukungan dari Barat dengan mengusulkan penyatuan antara gereja Timur dan Barat. Meskipun kesepakatan disahkan oleh Istana Kekaisaran Bizantium, pengaruh Paus Nikolas V tidak mampu memengaruhi Raja dan Pangeran Barat untuk mengirim pasukan mereka. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada 6 April 1453 Masehi. Pasukan Bizantium yang mempertahankan kota berjumlah sekitar 7.000 orang. Dengan sekitar 50.000 warga sipil dan pengungsi mencari perlindungan di balik tembok kota, yang berdiri melawan kekuatan antara 50.000 sampai 80.000 tentara Ottoman. Upaya untuk menyerang kota dari laut digagalkan oleh rantai raksasa yang memblokir pintu masuk ke Golden Horn. Muhammad Al-Fatih memerintahkan pembangunan jalan dari kayu gelondongan yang diminyaki dan menghindari rantai dengan menyeret kapalnya ke darat, memaksa Bizantium untuk mengurangi garnisun mereka di tembok darat untuk melindungi tembok laut kota. Berbagai serangan darat terhadap tembok Theodosian berhasil dipukul mundur dengan kerugian besar Ottoman, mengakibatkan Al-Fatih menawarkan pencabutan pengepungan jika Bizantium menyerahkan kota. Muhammad Al-Fatih berjanji dia akan mengizinkan kaisar dan penduduk kota pergi dengan harta benda mereka. Terlebih lagi, dia akan mengakui kaisar sebagai gubernur Peloponnes. Konstantin menjawab dengan mengatakan bahwa mengenai penyerahan kota, bukan dirinya yang dapat memutuskan atau orang lain dari warganya.
Karena kita semua telah mencapai keputusan bersama untuk mati atas kehendak bebas kita sendiri, tanpa mempedulikan nyawa kita, katanya. Serangan terakhir dimulai pada tanggal 26 Mei di tahun yang sama, dengan gelombang tentara berturut-turut yang membuat pasukan bertahan kewalahan di beberapa titik di sepanjang tembok kota. Sumber sejarah menunjukkan, saat penaklukan, alih-alih melakukan eksekusi, terutama mereka yang menolak untuk menyerah, Muhammad Al-Fatih dan pasukannya memasuki kota dengan sangat terkendali. Muhammad Al-Fatih justru mendapatkan simpati dari masyarakat dan pendeta yang bersembunyi di Hagia Sophia. Mereka pun menyatakan diri masuk Islam, sehingga membuat Al-Fatih memerintahkan mengubah Hagia Sophia menjadi masjid. Muhammad Al-Fatih selanjutnya menyatakan dirinya Kaisar Irum, secara harfiah Kaisar Roma, yaitu Kekaisaran Romawi, meskipun ia dikenang sebagai sang penakluk. Ia mendirikan sistem politik yang bertahan hingga tahun 1922 dengan berdirinya Republik Turki.